Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkau ya tretan sudah mengeklik video ini. Oke tretan, pada kesempatan kali ini tuh bahas musibah boleh jalan kara yang musibah ya bisa kening pelajaran benkelai mana kan deh ya seperti itu. Oke tretan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas peristiwa tragis yang menewaskan 5 orang warga di Desa Carin, Kecamatan Pademabu, Kabupaten Pamekasan. Maaf ya tretan. Peristiwa ini ya tretan, warga ini meninggal secara beruntun di dalam sumur akibat dugaan menghirup gas beracun yang ada dalam sumur. Sehingga tretan yang awalnya ini di dalam sumur hanya 1 orang dan 2 orang, karena dia tidak bisa bernafas dan bernapas lega, akhirnya dia minta tolong. Namun kenyataannya ya tretan, 3 warga lainnya juga ikut-ikut pingsan di dalam sumur dan dia sampai meninggal dunia. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa panjang lebar langsung kita masuk pada kisahnya. Oke ya tretan, ning kejadian ria ari beda hikmahnya dan ya sehingga beengkapi terutama ring metur ria sebiasa andi somor-somor kona somor-somor tak yang kuy maka somor dia kena muncul kerta yang kuy ya iya sabe aja angkuy sekali topoeh dari apa nyaman ya dari bitik dari triplek apalah yang sekiranya itu bisa membuat sumur itu tidak bisa beraktivitas. Apa mak dia kena bocan kila karena riak berkejadian ning Tisah Cerin, Kecamatan Pademabu, Pamekasan. Nah, ceritanya adalah sumur tua ini ya tretan sudah lama tidak berfungsi. Artinya memang sama warga sekitar, sama warga lingkungan di rumah ini tidak dipakai sumur. Tapi sumur ini memang sudah dalam kondisi tua memang seperti itu. Sumur ini ya tretan kedalamannya kurang lebih sekitar 8 meter. Karena sumur ini tidak dipakai tretan, kemudian sama warga digunakan ataupun dimanfaatkan merendam bambu seperti itu. Tetih coba jangan keluar anak. Apa zaman pereng ro kan mon sabe ke dalam aing otomatis pereng kan bisa semakin awet seperti itu, sehingga bambu ini bisa dipakai oleh warga sekitar dengan dengan penggunaan pemanfaatan sesuai kebutuhannya seperti itu. Le somor seto kendak ro kan ben orang sekitar jadi ya kebay ya merendam bambu seperti itu. Mungkin pereng rela abit coba jangan gila penyelam gelem aing ilum somor. Kemudian pemilik sumur yang bernama Muhammad Hosen dan tetangganya yaitu Samsuri berencana akan mau mengangkat bambu yang ada dalam sumur itu. Toron lah seperti itu. Jadi coba jangan gelak Hosen ban Samsuri retoron ke bawah. Ya kalau sumur sudah kedalaman 8 meter ya pasti kan mondretas dari ke bawah ya lok tak gencet king betul-betul betul-betul orang yang nyongop ke bawah tak gede-geding gitu ya 10 meter ke pakundalum kan ya kena. Nah turun ke bawah. Saat dia turun ke bawah lah kan gelem somor ya Hosen karena sigulan pare Hosen di pojok gelak maka Samsuri norok di atasnya. Tinabit Hosen dia tiba-tiba dia tidak bisa bernapas secara lega. Seakan-akan hirupan oksigen di dalam sumur itu betul-betul sangat sedikit sehingga membuat Hosen itu di dalam sumur saat dia bernapas dia tidak bisa bernapas sebagaimana dia beraktivitas dalam sehari-hari.
karena ada tepuk ke jabok jangla karena tin apit Hosen ya pingsan menurut obat pingsan yang idem sumur. Samsuri panik karena Samsuri panik karena maka toron ke beban jaring nyaman pergi pakai atas toron ke beban moro-moro setelah Samsuri toron ke bebe ingin membantu Hosen, ternyata Samsuri itu juga sama-sama mengalami perihal seperti yang dialami oleh Hosen seperti itu. Akhirnya pingsan kedua kena. Tapi sebelum pingsan, si kedua ini sebelumnya sudah memberikan aba-aba. Aba-aba itu adalah teriakan minta tolong. Seperti itu. Minta tolong kau orang sing yatas dan tidak. Ekeding aki, ekeding ben pat horosi. Asal kena pat horosi tak apa langsung turun ke bawah, tidak langsung nyemplung turun ke bawah. Dia namanya juga orang minta tolong di dalam sumur, tentu dia kan bersiaga sesuai dengan permintaan tolong orang yang ada dalam sumur. Keding aki kada seperti itu. Keding aki. Ternyata si kedua rela tak aguli jabo jang gila lapu gelpuan. Akhir kana fat horosir ya katakanlah rosi gelu toron ke bebe berniat ingin menolong Hosen dan Samsuri. Depak ke bebe kana ternyata nasib yang sama itu dialami oleh Rosi. Tiba-tiba saat dia depak ke bebe, depak ke dasar somoro aja jangan gila ada ke air, depak ke air. Rosi sama-sama dia tidak bisa bernapas lega, tepekeh aja jangan. Dalam kondisi panik seperti ini, Rosi tiba-tiba minta tolong boleh berteriak ke atas. Nang ke atas kena ekeding. Ben tentang kesilan saya mah Sinullah ben Sa'i. Karena panik bedah permintaan tolong dalam sumur, maka Sinullah ben Sa'i reentar. Dia ngiding aki sauta sampit dari Rosi Cekmon Hosen ben Samsuri nih bapak ya lemes apu gelpuan dan tak bisa aku lih bebas seperti itu, loyo seperti itu. Dalam kondisi panik, Zenullah sama Sa'i akhirnya berinisiasi untuk mau menolong mereka. Karena lek temu jabok janggila Rosi pada dalam kondisi lemah ataupun lemas tidak berdaya, maka Zenullah kan ben Sa'i turun dia ke bebe. Turun dia ke bebe memang sudah diketahui oleh sebagian warga, sebagian tetangga sekitarnya bahwa di dalam sumur itu sudah ada 3 orang yang tidak bisa bergerak ataupun sudah lesu darah di dalam sumur seperti itu kan. Maka Sinullah ben Sa'i turun tak dijeri ya kan. Ternyata turun Sinullah ben Sa'i ke beber ya sama-sama menjemput takdir seperti yang dialami oleh yang 3 orang ini. Saat depak ke beber Sinullah ben Sa'i kondisinya sama seperti itu. Sama yaitu ketika dia nyampe ke dasar sumur, saat sudah nyampe kepada genangan air, maka Zenullah sama Sa'i dia sama-sama tidak bisa bernafas lega, moro-moro tinabit pingsan dan lemah. Lebih dari 5 orang kena di dalam sumur. Kebetulan kan niat pas sudah tahu bahwa sebelum mereka ada 3 orang yang bebe yang sudah diduga dia tidak bernyawa ada dia. Artinya tidak bisa tertolong, tak selamat coba cangkila. Maka tahu warga-warga sekitar. Dengan hadirnya Zenullah sama Sa'i kan malah memancing semakin riuh warga. Kemudian ekeding aki, ekeding ben Rohman kaderin panikah. Ari rencana juga ingin mau menolong mereka. Mereka itu siapa? Yaitu Hosen, Samsuri, Rosi, Sinullah ben Sa'i. Rohman daripada turun ke bebe, tapi
ben warga selain cekat. Kenapa dicekat? Karena melihat 5 orang sebelumnya yang sudah masuk ke dalam sumur, mereka sudah tidak bisa bergerak bebas dan sudah tidak bisa bernapas. Layaknya dia memang tidak punya kekuatan lah seperti itu. Cekat kena. Cekat ben warga selain seperti itu. Karena kondisi lah panik kapi kena jabuk jangan gila. Bagaimana cara untuk untuk menolong kelima warga ini? Maka warga ini karena berayun-ayun matoron adeh ke bebe, kemudian memakai tampar taleh dia seperti itu. Maka karena sebelumnya itu sudah panik, takut ketika deki orang turun ke bebe pasenan juga mengalami hal yang sama, maka ketika tampar ke bebe jangan segala tolongi dari bentoh kalaben kalaben kede itu ya, kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Maduranya itu gele namanya, bentoh juga ben tangga seperti itu. Akhirnya yang 5 orang ini selamat tertolong sampai ke atas, tapi bukan selamat tertolong nafasnya. Pada waktu itu juga mungkin ada harapan lah seperti itu. Kemudian yang 5 korban ini dilarikan ataupun dievakuasi ke rumah sakit seperti itu dengan harapan mungkin nyawanya bisa tertolong. Sayang karena kelima orang ini semuanya nyawanya tidak tertolong semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti itu. Nah, tidak berlangsung lama dari peristiwa kejadian ini, maka aparat kepolisian melakukan olah TKP. Alhasil ditemukan dugaan penyelidikan bahwa kelima orang yang masuk ke dalam sumur ini dan meninggal dalam sumur itu diduga akibat menghirup gas beracun dalam sumur. Nah, ayo kita kaji sekarang. Gas beracunnya dari mana? Ini tretan seperti itu. Nah, cerita gila kan nak. Cerita kok sudah walawat. Muncit sumur jadi letak yang ya tinggal aja aku sekali. Cek nak ki sekali lepas stop. Tapi muncit ki yang janji pas aku seperti itu. Cek ngas setengah. Nah, pada awalnya ini kan sumur tua ini kan kena. Si gelak kan dipakai merendam bambu seperti itu. Mungkin jarak dan waktu perendaman bambu ini lama lah, bisa kemungkinan sudah lama seperti itu. Tidak hanya memakan waktu satu hari ataupun 2 hari, bisa jadi ini sampai 1 bulan ataupun 2 bulan kan merendam bambu. Nah, ketika memang turun ke beber warga cepocan dengan inisiasi mau menolong bambu, mau mengangkat bambu ke darat, ke atas, besar kemungkinan orang yang sudah pak ke cepocan Arya terserang oleh oleh zat-zat bambu redam ruah seperti itu. Bayangkan sumur sebetulnya ya, kalau dalam ilmu sains ini ya, jadi ini bisa menjadi hikmah ya. Mulpah nih ilmu sumur ke kedalaman sumur misalkan ya, ini contoh ya, ada ke dalam sumur misalkan 10 sampai 20 meter lah ke bawah. Beda orang pah langsung gas pakai pakai okos tuh. Nah, ya okos apa ya, misalkan angkoi nyamuk semprot itu. Orang bebe itu dipastikan dia tidak akan bernafas ataupun tidak akan tidak akan bernafas lega seperti itu. Kenapa? Karena kedalaman sumur itu sejatinya ya ternyata semakin dalam sumur itu maka oksigen di udara itu juga akan semakin sulit untuk dihirup seperti itu. Jadi ya bocah segala ya ceritaan
kapi ngas tete kapi kena ngas tete kapi du musibah ya. Sehingga sandi somor si pok jangan kelat. Ia muncet yang gue pas angkui, ia muntak yang gue ya kata angkui. Jadi kok dina juga nih karena apa namanya video-video yang beredar ya pemerintah silakan. Namanya juga musibah orang meninggal ini secara brutal. Wah luar biasa orang-orang sekitar itu kan. Bukan luar biasa menyambutnya seperti itu, artinya geger dan riuhnya. Dibayangkan banjirin pas tak nangkung. Berempah semati 5 orang seperti itu. Apa dia tidak membuat sial warga sekampung kan seperti itu. Nah, pada saat itu juga karena polisi untuk sementara waktu itu langsung memberi garis polisi ini di sekitar Somor seperti itu. Jadi hikmah dari Japok Jan Gelek, ayolah muncet beenen di Somor nih romana kapi muncet anggui pas angkui muntah anggui ditangkui seperti itu. Apa boleh dalam kondisi tua ini Somor kan deh ya kan. Jadi mohon hal-hal dugaan orang lain deh karena paham ataupun sedikit percaya dengan hal-hal mistis bahwa Somor Cenengi Cirin ini karena menewaskan 5 orang memang disebut sebagai sumur tua yang keramat seperti itu. Karena sebelumnya memang apa namanya ya diduga ada penampakan hal-hal gaib ataupun hal-hal di luar nalar yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran dan mata. Kemudian apa namanya ada juga dugaan bahwa memang sumurnya sering membawa petaka. Yalah nggak tahu kalau persoalan itu kan persoalan dan masalah hal-hal mistis, hal-hal yang gaib ini kan kembali kepada diri kita masing-masing seperti itu ya. Karena hal-hal yang gaib itu pasti harus kita imani, tidak boleh mengingkari karena cuma kadar keimanan seseorang inilah kan yang beda ya, berbeda-beda pasti ya. Kalau persoalan keimanan seseorang ya mungkin sedikit ada yang tengkih kepercayaan pada hal-hal yang mistis ya, sebagian mungkin ada yang kadar kepercayaannya ya sekoni seperti itu terserah ataupun masing-masing orang itu bisa bisa menilai ataupun bisa menjalankannya seperti itu ya. Jadi hal-hal peristiwa seperti ini ayolah kita semua yaitu apalagi yang di Madura ini yang notabene-nya mayoritas punya sumur semua seperti itu ya, mesti karena pola mun sumur segoni lah. Semua warga ini sudah bermigrasi ke ke pengeboran seperti itu. Pengeboran ya sudah semakin praktis seperti itu. Tetih Japok Janggela karena mohon hal-hal musibah apapun itu bagi kita bagaimana cara mencegahnya. Ya lebih baik itu mencegahnya, lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Kenapa? Karena kalau hal-hal suatu peristiwa dan kejadian kita cegah terlebih dahulu, mungkin dampak mudarat itu akan lebih sedikit. Tapi bukan berarti dia tidak ada masalah seperti itu. Karena ketika kita gagal dalam mencegah suatu persoalan, suatu masalah, maka pada saat itu juga kita itu juga sudah tertambat. Salah satu contoh misalkan ya kadang orang banyak berpikiran bahwa ketika lah sakit, mulai sakit apa? Lepas obat. Padahal notabene-nya orang sakit itu sehat itu kan jauh lebih penting ya, pasti lebih penting daripada yang sakit. Tapi ketika kalian itu sakit, maka otomatis kesehatan Anda itu sudah gagal dijaga seperti itu. Otomatis kalau kesehatan Anda sudah tidak berhasil dijaga, maka imbasnya akan menderita sakit seperti itu. Contoh sederhananya, kalau kita lapar, iya makan. Seperti kalau kita haus, ya minum. Nah, korelasinya adalah
sama dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang lain. Ayolah, kejadian-kejadian yang sudah banyak kita serap sekarang. Pokoknya ayo kita ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran. Hal-hal yang membuat itu risiko, misalkan ayolah di lingkungan kita jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, cukup sampai di sini saja ya Tretan. Kalau misalkan ada cerita-cerita lain yang ingin disampaikan, disilahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.